Baik, kita akan mulai. Saya akan masuk ke dalam seminar hari ini, ya. Kita mau belajar nih. Oke. Nah, mau sama-sama pahami dulu, ya. Bapak Ibu Anda, kita semua hari ini ada di dalam Zoom ini. Kenapa sih alasan kami, ya, dari Gerakan Cinta Imun, dari Imunpreneur, mengapa kami mengadakan seminar ini? Ngapain sih dibikin seminar ini, gitu ya? Repot-repot banget hari Sabtu pagi bikin seminar seperti ini. Kenapa? Yang pertama, kami ingin membuka informasi baru kepada masyarakat tentang pentingnya sistem imun. Karena semenjak pandemi, orang bicara tentang sistem imun, tapi tidak semua orang memahami apa itu sistem imun, bagaimana cara kerjanya. Nah, itu yang kita ingin beritahu. Karena kami telah memberikan informasi tentang ini sejak tahun 2011. Jauh sebelum pandemi, jauh sebelum orang mengenal atau kata sistem imun itu viral seperti sekarang. Sekarang semua orang ngomonginnya sistem imun. Jauh sebelum itu kami sudah membicarakan itu. Kita sudah berkeliling Indonesia untuk memberikan informasi ini. Nah, semenjak sistem imun atau kata terminasi sistem imun itu menjadi populer, nah kita ingin semua orang bisa memahami dengan lebih baik, gitu, nggak salah kaprah atau salah informasi, misinformasi begitu. Membuka informasi baru kepada masyarakat tentang pentingnya sistem imun. Lalu apalagi? Memberikan kesempatan kepada Anda untuk benar-benar bisa meraih kesehatan, bisa meraih kesembuhan yang Anda inginkan. Karena banyak orang setelah kami berkeliling ke berbagai daerah, saya berkeliling ke berbagai daerah, ketemu dengan banyak masyarakat, ternyata informasi yang didapatkan itu masih kurang tepat. Nanti kita akan belajar juga, ya. Dan yang terakhir adalah kami ingin mengajak Anda, Bapak Ibu, di seluruh Indonesia atau bahkan tadi dari luar negeri, ya, untuk menjadi bagian dari gerakan ini. Kita ingin sama-sama menjadi pemberi informasi, pemberi kabar baik bahwa ada cara bagaimana tubuh bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Begitu. Oke, sudah paham ya? Sudah siap? Kita akan masuk ke dalam seminar, ya. Oke. Sebelum masuk ke dalam seminar, ya saya mau tanya dulu, ya. Apakah Anda, ya ini silakan dijawab di dalam hati aja, ya, nggak usah ditulis di dalam kolom chat. Apakah Anda benar-benar ingin sembuh dan ingin mendapatkan kesehatan, ya, yang mungkin lagi sakit bisa sembuh, yang sedang sehat masih mau tetap sehat, terjaga kesehatannya. Apakah Anda benar-benar ingin mendapatkan itu? Ya, yang kedua, kapan, kalau yang lagi sakit, kapan Anda mau sembuh? Ya, ada orang yang sudah puluhan tahun, tahunan, begitu ya, menderita banyak penyakit tapi juga tidak kunjung sembuh, sudah pergi ke luar negeri, sudah operasi, sudah habiskan uang ratusan bahkan miliaran rupiah tapi tidak kunjung sembuh. Banyak. Mungkin Bapak Ibu, Anda mungkin bahkan salah satunya, ya. Kapan? Nah, mudah-mudahan sekarang Bapak Ibu bisa menjadi sehat, bisa menjadi sembuh. Ya. Yang ketiga, kenapa Anda ingin sembuh? Nah, ini pertanyaan yang menarik. Kenapa? Jangan apakah Anda bisa, karena gini, ada banyak orang, kenapa ini pertanyaan yang penting? Karena banyak yang saya temukan di masyarakat, mereka sudah menyerah, sudah tidak mau lagi, sudah saya lebih baik berpulang begitu ya, saya lebih baik meninggal. Ada banyak. Nah, sudah putus harapan begitu. Nah, sekarang pertanyaannya saya, kalau misalnya Anda memang benar-benar ingin sembuh, ingin sehat kembali, kenapa? Ya mungkin ingin anaknya masih kecil, masih ingin melihat keberhasilan anaknya, masih ingin punya impian yang belum tercapai, bangun rumah dan lain sebagainya misalnya. Begitu. Nah, kenapa Anda ingin sembuh? Ini semua jawaban ini Anda yang tahu, Anda yang simpan di dalam hati Anda masing-masing untuk sama-sama kita memahami jalannya seminar ini ke depan, gitu ya. 3 poin ini menjadi bagian penting untuk jalannya seminar ke depan. Nah, baik. Kita masuk ya, Bapak Ibu. Setiap hari, termasuk detik ini, tubuh Anda, tubuh Bapak Ibu sedang diserang oleh berbagai macam ancaman penyakit. Detik ini, dimanapun Bapak Ibu, yang mungkin sedang tiduran, yang sedang duduk, ya, yang sedang di dalam mobil, yang sedang baru selesai masak, semua, baik yang ada di Surabaya tadi, di Timor Leste, di Keva, ya, di macam-macam. Semuanya mengalami ancaman serangan yang sama. Ya, dari virus, parasit, bakteri, termasuk sel kanker. Semua hal ini tidak bisa dihindari. Ada yang bisa menghindar? Tidak bisa. Mau kita ngumpet di dalam kamar,
mau kita pergi ke atas gunung, tetap saja pasti kita akan ketemu dengan yang namanya virus, parasit, bakteri, kuman, jamur, termasuk sel kanker. Maksudnya apa tuh, Pak Norman, sel kanker? Jadi begini, setiap hari tubuh Anda itu menghasilkan kurang lebih 300 jenis sel kanker. Nah, itu faktanya. Nah, tubuh Anda menghasilkan kurang lebih 300 jenis sel kanker setiap hari. Pertanyaannya, kok bisa ada yang kena kanker, ada yang tidak? Nah, nanti kita juga akan belajar, ya. Tapi semua itu, termasuk tubuh saya, itu tidak bisa menghindari ancaman serangan ini. Sudah pasti setiap hari, setiap detik, setiap menit kita akan berlawanan, ya, berantem sama ancaman kesehatan ini. Begitu. Itu yang harus dipahami bersama. Ini tidak bisa dihindari. Tapi juga di sisi lain, ya, Anda juga satu, siapa yang masih sering olahraga? Ya, saya rasa agak sedikit ya orang yang masih rajin berolahraga, ya, kurang olahraga. Ini bisa dihindari nggak? Bisa dengan cara rajin olahraga atau bukan rajin lah, teratur berolahraga, begitu ya. Ini kurang olahraga. Terus apa lagi? Tingkat stres, ya, daya pola pikirnya, gitu ya. Aduh, semua diadu-aduhin. Kenapa begini, kenapa begitu? Sehingga akhirnya sistem imun atau daya tahan tubuh kita menurun, berkurang. Dan ancaman tadi, yang di awal yang mengintai kita tadi, setiap hari dia akan mencari kesempatan atau kelemahan. Oh, ini pas lagi tubuhnya lemah nih, masuk. Jadilah penyakit, ya. Tingkat stres. Terus apa lagi? Kurang minum air putih. Kenapa kurang minum air putih ini menjadi satu hal yang penting? Karena banyak, zaman sekarang gitu ya, banyak sih minum, tapi minumnya bukan minum air putih. Minumnya boba, teh, kopi-kopi, ya, yang manis-manis, yang berwarna-berwarna, bersoda, ya. Nah, itu semua tuh dikonsumsi. Tapi minum air putih malah tidak, kurang minum air putih. Jadi sehingga ya ini juga menyebabkan ancaman penyakit ya. Nah, yang terakhir yang banyak sekali orang misinformasi begitu ya, salah kaprah adalah, nah ini. Kenapa kita jatuh sakit? Ya karena ini. Konsumsi obat-obatan. Konsumsi obat-obatan dalam jumlah banyak, dalam jangka waktu yang panjang, di usia yang sudah senja, begitu ya. Ujung-ujungnya bukannya sembuh, tapi nanti akhirnya efek sampingnya kemana? Ke ginjal. Kalau orang sudah gagal ginjal, harus ngapain? Cuci darah. Apakah cuci darah menyembuhkan ginjalnya? Tidak juga. Ya kan? Akhirnya malah harus cuci darah terus. Selama dia masih kuat untuk melakukan cuci darah, ya dia akan survive terus. Ya, kakek saya itu meninggal di meja operasi cuci darah yang kedua. Begitu. Ya, jadi memang begini cara kerjanya, obat-obatan. Lalu sekarang saya mau tanya, kenapa sih Pak Norman, kok kita sudah minum obat, saya sudah minum obat bertahun-tahun, ya, dosisnya makin naik, harganya makin mahal, harus rujuk ke rumah sakit di luar kota atau bahkan di luar negeri. Kenapa kita sudah operasi di rumah sakit yang mahal, ketemu dokter spesialis yang bagus, ya, saya sudah ada kanker, ada tumor, ada kista, ada miom, operasi 3 tahun, 4 tahun muncul lagi. Sudah minum obat, obatnya diminum, dikonsumsi, iya, saya nyaman, pusingnya hilang, asam uratnya hilang, ya, lambungnya nyaman, nyerinya hilang, bisa tidur dan lain sebagainya. Obatnya habis, kambuh lagi. Kenapa sih begitu? Nah, ini saya mau kasih tahu. Hal pertama yang menjadi mindset kita semua untuk bisa lebih paham tentang dunia kesehatan lagi. Satu, ya. Tidak ada obat yang menyembuhkan penyakit. Obat hari ini yang di Surabaya, hari ini yang di NTT, hari ini yang di Timor Leste, hari ini yang di Bandung, kalau termasuk yang dia di Amerika, yang di Jerman, kalau dia namanya obat, obat itu tidak menyembuhkan penyakit. Terus ngapain minum obat? Apa guna dari obat? Obat hanya berfungsi untuk meredakan gejalanya saja. Rasa sakitnya hilang, penyakitnya tidak
tidak hilang. Rasa sakitnya hilang, dikonsumsi. Tidak dikonsumsi, ya kambuh lagi. Contoh sederhana, orang gula darah ya, yang hari ini mungkin ada diabetes. Minum obat-obatan gula, ngomongnya kan gitu, obat gula, gula darahnya iya terkontrol, normal. Tapi apakah obat tersebut mengembalikan fungsi dari pankreas Anda? Kan tidak. Hanya menekan kadar gula darahnya. Sama, menekan asam uratnya, menekan darah tingginya, menekan kolesterolnya. Tapi tidak menyembuhkan penyebab dari terjadinya sakit yang Anda derita hari ini. Itulah alasan kenapa kalaupun kita sudah minum obat nggak sembuh-sembuh, tapi juga masih sakit. Nah, kita mau belajar dong sekarang. Ya. Sebenarnya, tubuh Anda telah memiliki kemampuan untuk satu, menjaga kalau Anda masih sehat. Kedua, menyembuhkan kalau Anda sudah jatuh sakit melalui yang Tuhan sudah kasih, namanya apa? Sistem imun. Atau daya tahan tubuh, atau sistem kekebalan tubuh. Sama aja, itu namanya aja yang berbeda. Nah, sistem imun kita ini menarik ya. Sistem imun Anda ini menarik. Yang pertama, dia bekerja 24 jam, tidak tidur, tidak libur. Sementara Anda buka handphone ya, laptop atau tablet mendengarkan seminar ini, dia sedang bekerja di dalam. Nanti malam Anda tidur pun dia tetap bekerja. Makanya disebut sebagai dokter pribadi ciptaan Tuhan. Ya, kerjanya 24 jam. Lalu apa lagi? Dia berada dari lapisan paling luar sampai paling dalam. Lapisan terluar manusia apa? Kan kulit ya. Tidak ada kuman, virus, bakteri, parasit, jamur yang bisa tembus kulit kita. Karena Tuhan sudah buat itu rapat sekali. Kecuali kalau sudah luka. Tapi saya yakin Bapak Ibu Anda pasti pernah terjatuh, terantuk, tergores, ya. Luka lah, pasti pernah. Mulai dari kecil sampai usia Anda sampai saat ini pasti pernah luka, entah di tangan, di kaki, dan sebagainya. Mungkin Anda cuci pakai air bersih, ya 3-4 hari bagaimana? Sudah kering. 1 minggu, 2 minggu, bahkan mungkin bekasnya sudah tidak ada. Loh, siapa yang perbaiki? Tubuh kita sendiri. Tubuh Anda sendirilah yang memperbaiki karena dia mampu. Ya. Lalu apa lagi? Berada di semua sistem. Sistem penglihatan, sistem pernafasan, sistem pendengaran, pencernaan, peredaran darah, metabolisme, pertulangan, semua sistem yang ada di dalam tubuh kita, dia ada. Sistem imun ini. Luar biasa sekali kan di semua sistem. Dan yang terakhir adalah harus memiliki 3 kemampuan. Tapi sebelum saya masuk ke dalam ketiga kemampuan ini, saya rasa mungkin sebagian besar dari kita sudah divaksin ya. Nah, ini untuk memahami lagi ya, lebih jauh tentang kemampuan tubuh kita. Apa yang dimaksud dengan vaksin? Yang hari ini Bapak Ibu terima ya, disuntikan ke dalam tubuh kita, harusnya kan Bapak Ibu sudah baca Google dan lain sebagainya. Itu kan adalah virus COVID yang sudah dilemahkan. Loh, kok pertanyaannya, kok kita ingin menghindari COVID, kenapa kita malah dikasih virus COVID? Kan gitu. Iya, karena ketika virus itu masuk ke dalam tubuh kita akan merespon. Ya, dia akan cari, dia akan kenalin. Nah, nanti kita akan masuk ke situ juga. Nih, dia akan kenali. Ketika dia sudah kenal, dia akan merespon, melawan. Makanya banyak orang yang biasanya habis divaksin jadi lapar, jadi demam, jadi lemes, ya ada mencret dan lain sebagainya. Iya, karena di dalam itu tubuh sedang berantem dengan penyakit. Ketika tubuh sedang berantem dengan penyakit, ya pasti reaksi di dalam tubuh kita nggak nyaman, nggak enak, begitu ya. Dia respon. Dan setelah dia menang, dia akan simpan pengalaman tersebut. Jadi kalau 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi virus COVID itu datang entah dari mana ke dalam tubuh kita sudah tahu, oh ini yang waktu itu masuk ke dalam tubuh saya. Saya sudah pernah lawan, begini cara mengatasinya. Nah, inilah kemampuan dari sistem imun. Dia tahu
dia lawan dan dia akan ingat pengalaman tersebut. Anak-anak diimunisasi, kan betul ya? Ini banyak ibu-ibu nih, saya sering tanya di kunjungan-kunjungan saya, ibu-ibu, anak-anak ibu diimunisasi nggak? Diimunisasi paranormal. Isinya apa? Ibu bawa ke puskesmas, bawa ke rumah sakit, ya. Ibu bidan, ibu perawat, tolong suntik anak saya, imunisasi anak saya. Loh, tapi ibu banyak yang nggak tahu isinya apa. Loh, kalau isinya apa-apa gimana? Kan gitu ya. Nah, ini kita supaya untuk membuka lebih jauh lagi wawasan. Imunisasi itu kan isinya adalah ribuan kuman, virus, dan bakteri dimasukkan ke tubuh anak-anak, termasuk tubuh saya waktu saya masih kecil. Kenapa seperti itu? Supaya tubuh anak-anak, tubuh saya belajar untuk mengatasi masalah penyakit sejak usia dini. Untuk mengenal, merespon, dan mengingat. Sehingga besok-besok saya bertumbuh dewasa, remaja, dewasa, saya sudah tahu virus-virus ini, saya sudah tahu kuman-kuman ini. Jadi kalau besok-besok datang lagi, tubuh saya sudah kebal. Ya, kalau dalam bahasa sistem imun, tak kenal maka tak kebal, ya, bukan tak sayang, ya. Oke, saya lanjut lagi. Nah, lalu kita mau masuk ke dalam 3 bagian tipe sistem imun. Dari sini nanti Bapak Ibu Anda bisa lihat ya, Anda berada di posisi yang mana, Anda yang paling tahu diri Anda sendiri, ya. Yang pertama begini, ketika kita ingin mencapai kesehatan yang optimal, sistem imun yang baik adalah sistem imun yang seimbang, begitu ya. Yang balance begitu, untuk bisa mendapatkan kesehatan yang optimal. Kalau imun kita terlalu lemah, terlalu rendah, ya kita menerima kondisi atau tipe sistem imun yang under immune, sehingga menyebabkan ancaman penyakit seperti HIV, hepatitis, kanker, kista, miom, tumor jantung, stroke, termasuk COVID, ya, itu semua menjadi ancaman yang serius. Kenapa? Karena mereka menyerang kita, tapi kita sedang dalam kondisi yang lemah imun sistemnya, sehingga mereka lah yang akan menang, masuk. Itulah imun yang lemah, ya. Tapi juga permasalahannya adalah semenjak COVID kemarin, pandemi kemarin, orang semua berlomba-lomba untuk meningkatkan sistem imun, memperkuat sistem imun. Padahal sistem imun yang terlalu tinggi pun juga berbahaya. Akhirnya menyebabkan namanya overaktif atau hypersensitive immune, di mana sistem imunnya sudah terlalu tinggi dan dia tidak mau berhenti bekerja, sehingga menyebabkan penyakit yang sifatnya kambuhan, asma, alergi, eksim, sinusitis. Kalau lagi nggak kambuh kayak orang sehat, tapi kalau sudah kambuh, udah ketahuan bahwa sebenarnya dia sakit. Begitu ya. Oke, nanti Bapak Ibu yang tahu kondisi Bapak Ibu di mana. Dan yang terakhir adalah yang dalam 2 dekade terakhir, dalam waktu 20 tahun terakhir ini sedang ramai, ya, meningkat sekali adalah penyakit autoimun. Atau penyakit di mana sistem imunnya sudah terlalu tinggi, lagi-lagi sudah terlalu tinggi, tapi dia bodoh. Sehingga yang diserang adalah tubuh kita sendiri. Dia tidak tahu mana kawan, mana lawan. Contohnya apa? Leukemia, ya, psoriasis, dan lain sebagainya. Ya, semua penyakit ini, autoimun ini jumlahnya ada 100 jenis lebih. Ya, tiap titik, tiap bagian yang diserang itu nanti namanya beda-beda, ya. Leukemia, kanker darah. Gimana ceritanya sel darah putih serang sel darah merah? Kan lucu. Gitu ya. Nah, ini semua adalah kesalahan sistem imun dalam tubuhnya Anda. Kalau Anda menderita ini, rematik, lupus, psoriasis, dan lain sebagainya. Ada jumlahnya, ada 100 jenis lebih, tapi itu dikategorikan atau digolongkan menjadi satu, yaitu autoimun. Termasuk kalau misalnya yang rame ya, yang rame di Indonesia itu kebanyakan adalah gondok ya, atau tiroid. Gitu, itu juga sering saya temui. Oke. Nah, pertanyaan atau pernyataannya begini, kalau hari ini tubuh Anda masih sakit, minum obat, operasi, dan lain sebagainya, terapi, tidak juga sembuh, tidak juga pulih, artinya kemampuan tubuh Anda
untuk menyembuhkan dirinya sendiri sudah berkurang atau menurun atau bahkan tidak ada, sehingga yang menang adalah penyakit. Itu mindsetnya. Satu tadi, obat tidak menyembuhkan. Ya. Yang bisa menyembuhkan seseorang dari penyakit hanyalah tubuh kita sendiri melalui yang namanya sistem imun. Kalau tubuh kita sudah tidak mampu untuk menyembuhkan diri kita sendiri, artinya kemampuannya sudah berkurang. Pertanyaannya, bagaimana caranya tubuh saya, tubuh Anda bisa lagi memiliki kemampuan untuk menyembuhkan dirinya sendiri? Kan gitu. Ya, obat tidak menyembuhkan. Jadi yang bisa menyembuhkan adalah tubuh kita sendiri. Ya, bagaimana caranya tubuh saya punya kemampuan itu lagi? Dalam sebuah penelitian ya di JANA, Journal of American Nutraceutical Association, meneliti 400 bahan ramuan produk jenis di seluruh dunia selama 6 tahun yang berkaitan untuk mengembalikan kemampuan tubuh kita. Ya, dari 400 diambil 12 yang terbaik. Beberapa di antaranya mungkin Bapak Ibu pernah dengar ya, pernah tahu ya. Ada noni ya, ada noni atau buah pace atau buah mengkudu. Morinda citrifolia. Ini bagus Bapak Ibu. Banyak pasien-pasien kanker yang terbantu dengan mengkonsumsi buah mengkudu. Meningkatkan atau mengembalikan kemampuan kita melalui NK cell, namanya natural killer cell, sel pembunuh alami untuk membunuh musuh di dalam tubuh kita, itu sebesar 15%. Bagus sekali. Ya, ada buah mengkudu. Lalu apa lagi? Ada aloe vera, lidah buaya. Ya, lidah buaya ini tanaman lidah buaya ya, bukan lidah buaya darat. Kalau lidah buaya darat malah bikin kita jadi sakit hati. Ya, aloe vera 15% juga bagus untuk rambut, kulit, wajah. Gitu. Makanya banyak sampo-sampo ataupun skincare menggunakan kandungan aloe vera karena memang bagus 15% ya. Lalu apa lagi? Fitronutrient formula. Nah, ini apa nih? Namanya udah mulai aneh-aneh ya. Fitronutrient formula mungkin Bapak Ibu pernah dengar propolis atau mungkin pernah dengar klorofil ya, spirulina. Ya, ini masuk ke dalam golongan fitronutrient formula. Bagus Bapak Ibu, meningkatkan sampai 21%. Banyak pasien-pasien yang terbantu juga dengan mengkonsumsi produk-produk tadi ya, fitronutrient formula. Lalu kita mau pindah ke Nicolostrum ya, susu sapi, kita mau pindah ke Cina ya, ada Cordyceps. Akar-akaran dari Cina ya, kecil sekali, harganya itu 10 juta rupiah. Karena memang bagus. Namanya Cordyceps ya, meningkatkan sampai 28%. Bagus. 10 juta rupiah harganya. Lalu apa lagi? Kita mau pindah ke Jepang, tadi dari Cina kita pindah ke Jepang, tadi akar-akaran, sekarang jamur-jamuran. Ya, ada shiitake, ada maitake mushroom. 43-42%. Ya. Lalu ada echinacea. Echinacea ini bunga-bungaan, bukan bunga-bungaan, bunga dari Amerika Utara gitu ya. Warna kuning dia, echinacea. Ini juga bagus, 43%. Baik echinacea dan shiitake ini sekarang sedang ramai digunakan oleh perusahaan farmasi ya untuk menciptakan produk-produk yang berkaitan dengan sistem imun. Lalu ada plant polysaccharida ya. Nah, ini yang menarik, IP6. Ya, kalau di Indonesia saya nggak tahu ya, di Timor Leste juga sama nggak ya? IP4 itu sudah luar biasa ya. Kalau kita kuliah IP4 itu sudah luar biasa, sudah cum laude. Ini ada lagi IP6. IP6 itu apa? Inositol heksafosfat atau kulit ari kacang-kacangan dan serat-serat. Itu bagus sekali, 49%. Ya. Lalu ada mangosteen, ekstrak kulit manggis merah. Ini peringkat ketiga di dunia, Bapak Ibu. Mangosteen, ekstrak kulit manggis merah meningkatkan sampai 76%. Bagus sekali. Nah, yang mau saya kenalkan kepada Bapak Ibu adalah peringkat pertama dan peringkat kedua di dunia. Namanya adalah transfer faktor. Peringkat kedua di dunia ini namanya 283% dan yang pertama ini adalah 437%. Ya. Ini bukan obat, Bapak Ibu. Bukan herbal, bukan vitamin dan lain sebagainya. Dari penelitian ini, di JANA ini akhirnya dilanjutkan. Nanti saya masuk penjelasannya.
Akhirnya dilanjutkan kepada penelitian berikutnya, yaitu di WHO. Ya, oleh seorang associate clinical professor di WHO meneliti 20 pasien kanker stadium lanjut yang harapan hidupnya hanya 3,7 bulan, jadi nggak sampai 4 bulan. Dari 20 pasien kanker tersebut, 16 dinyatakan remisi, ya sembuh. Artinya memiliki tingkat keberhasilan 80%, ya, oleh Dr. Deriusi. Sampai beliau menganjurkan semua orang, belum pernah ditemukan sejenis herbal, produk suplemen kesehatan, atau bahkan sejenis obat-obatan yang mempunyai kekuatan seperti merangsang dan meningkatkan daya imun seperti si transfer faktor ini. Ya. Beliau mengatakan seperti itu dari Associate Clinical Professor di WHO. Akhirnya, Bapak Ibu, terakhir tahun 2020 kemarin, ya, ketika pandemi awal baru masuk, dilakukan lagi penelitian terkait dengan pandemi COVID. Ya, dari PubMed akhirnya keluar penelitian bahwa transfer faktor, tadi produk yang tadi itu, bisa digunakan sebagai opsi untuk mengatasi masalah pandemi COVID-19. Ya, bahkan seperti Filipina, Thailand itu sudah menggunakan sebagai satu negara, ya, untuk mengatasi COVID kemarin. Nah, kita mau cek, ya, masih ada lagi banyak penelitiannya, tapi saya sampaikan beberapa saja. Nah, si transfer faktor ini kita cek, benarkah demikian? Pertanyaannya kan, benarkah demikian? Saya dan tim, ya, berkeliling ke berbagai daerah di Indonesia ini untuk melihat kebenaran dari hasil penelitian-penelitian tadi, penelitian-penelitian tersebut. Ya, ternyata Bapak Ibu ditemukan nih kemarin yang COVID kemarin sesuai dengan hasil penelitiannya juga, ya, usia 84 tahun, ini nenek kandung saya pribadi, ya, nenek kandung saya, mamahnya mamah saya, ya, usia 84 tahun. Ya, sebenarnya punya komorbid juga, punya penyakit bawahan juga, tapi sekarang masih ada bersama-sama dengan saya. Sudah usia 86 tahun. Masih sehat, ya. Tidak ada konsumsi obat-obatan, hanya si transfer faktor ini saja waktu COVID kemarin, ya. Lalu kita lihat lagi, benar nggak? Ya, ada Ibu Muniroh, ya, kecelakaan motor, ya. Sudah bisa jalan, sudah bisa kondangan, ya. Sampai waktu itu bahkan harus diangkat 3 orang untuk dibawa ke tukang urut, ya. Lalu ada yang tadi sesuai dengan hasil penelitian kanker, benar nggak? Oh iya benar, karena sudah diresepkan juga oleh salah seorang dokter yang mengatasi penyakit kanker payudara, ya, namanya Dr. Evert Putirai, ya, menggunakan transfer faktor juga untuk pasien-pasiennya di Indonesia ini, ya. Lalu ada lagi, ya, kita cek lagi, benar bahwa ini stroke, ya, sudah setahun stroke. Tadi yang jatuh nggak bisa jalan, sekarang sudah mulai enteng dan sudah bisa melangkah. Ada lagi, ini juga sama, kaki sakit tidak bisa jalan jauh, ya. Ada lagi, ya, anak-anak juga bahkan bisa konsumsi. Nanti saya akan jelaskan. Inilah yang kita lihat di lapangan, ya. Ini juga diabetes juga, ya, stroke lagi, masih banyak sebenarnya. Ini kanker payudara CA paru, ya, yang sebelah kiri yang pertama tadi. Lalu ini yang juga saya temukan langsung, ya, ini kondisinya sudah 5 tahun Bapak Ibu, ya, kondisinya seperti ini, depan belakang, kulit muka, kulit telinga, kulit kepala, kulit kaki semuanya luka. Ya, sekarang sudah kering, sudah sembuh. Lalu yang kista juga, ya, ada perbandingannya semua. Apakah masih ada Bapak Ibu? Kalau saya mau ngomongin apa yang kita temukan di lapangan dengan orang-orang yang mengkonsumsi transfer faktor, 1 minggu juga nggak akan habis Zoom-nya. Ya, terlalu banyak begitu. Nah, kita mau lanjut dulu. Nanti kita akan cerita lagi balik ke sini, ya. Nah, ini saya mau tampilkan sebuah video yang dari hasil penelitian itu, dari hasil atau bukti di lapangan, akhirnya juga dinobatkan oleh salah satu institusi medis yang luar biasa. Nah, ini ada videonya. For Life Research manufacturing facilities have just received NSF International's Independent Good Manufacturing Practices registration. And because of our long-standing commitment to rigorous science and unparalleled quality,
Global Health and Pharma has named 4Life Research the best health and fitness supplements provider in the United States of America. Ya, itu tadi dari Global Health and Pharma, ya, has name atau menyebutkan 4Life sebagai the best immune system supplement, sebagai yang terbaik. Hasil penelitian bilang yang terbaik, si dokter itu bilang yang terbaik. Sekarang ada lagi institusi ini yang bilang terbaik, masih ada lagi, masih ada, ya, masih banyak. Saya mau lanjut dulu, ya. Jadi apa sebenarnya si transfer faktor ini? Ya, dia itu bukan obat, Bapak Ibu. Bukan herbal, bukan vitamin, mineral, stem cell, bukan madu, bukan kolostrum, bukan enzim, apalagi kalung-kalung, ya, gelang-gelang, sendal-sendal, kaca-kaca yang direndam air, airnya kita minum, ya. Bukan, Bapak Ibu. Kaca-kaca yang ditempelin ke bagian yang sakit, terus disenter-senterin sampai yang nyenterin ikut sakit, ya. Bukan, Bapak Ibu, ya. Lalu dia apa? Dia adalah imun molekul. Molekul sistem imun hari ini satu-satunya di dunia yang mengembalikan kemampuan tubuh kita. Apakah transfer faktor ini menyembuhkan kanker saya, tumor saya? Tidak. Asam urat saya gimana, Pak Norman? Bisa sembuh nggak? Nggak bisa. Kolesterol saya bisa sembuh? Tidak bisa juga. Lalu apa? Saya punya asma nih. Konsumsi ini bisa sembuh nggak? Tidak bisa. Ya, ketika kita konsumsi ini, yang menyembuhkan itu adalah tubuhnya Anda sendiri. Yang dia lakukan adalah, yang si transfer faktor ini lakukan adalah mengembalikan kemampuan tubuh Anda sehingga tubuh Anda bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Begitu. Pertanyaannya adalah gini, Pak Norman, kalau saya minum ini, tubuh saya sudah punya kemampuan lagi, bisa sembuh nggak asma saya? Bisa. Kolesterol saya? Bisa. Kanker tumor? Bisa. Kalau tubuhnya sudah dikembalikan kemampuannya. Itulah yang dia lakukan, si transfer faktor, si 2 botol ini, ya. Transfer faktor. Nah, kalau misalnya dia bukan obat, bukan herbal, bukan vitamin, terus isinya apa? Kandungannya, ya. Saya mau lihat dulu sebentar. Ini banyak ibu-ibu nggak? Wah, ini kayaknya lumayan banyak nih ibu-ibu ya hari ini yang hadir ya. Seorang wanita dari bayi sampai punya bayi. Ini penting. Seorang wanita dari bayi sampai punya bayi, hidupnya kan pasti puluhan tahun. Dan semasa hidupnya, tadi seperti kita belajar di awal slide materi pertama, umur hidupnya pasti diserang oleh kuman, virus, bakteri, parasit, jamur, mungkin pernah batuk, demam, pilek, dan lain sebagainya. Semasa hidupnya, semasa hidup ibu kita, ya. Semua pengalaman itu, tadi kita juga sudah belajar, akan disimpan di sel darah putih di sumsum tulang belakang. Yang ketika ibu tersebut atau wanita tersebut melahirkan, semua pengalaman itu ditransfer kepada bayinya melalui ASI pada hari ketiga sampai hari ke-5. Melalui kolostrum ASI namanya, hari ketiga sampai hari ke-5. Disitulah kita atau manusia menerima kalsium, antibodi manusia, mineral, dan pengalaman ibu kita semasa hidup melawan penyakit. Namanya transfer faktor. Tapi karena tidak mungkin untuk dikonsumsi secara massal, ya, artinya kan kalau ibu-ibu ya pasti susunya untuk anaknya, bayinya. Gitu, nggak mungkin dikasih ke bapak-bapak yang lagi asam urat, ya kan? Bapak-bapak yang kolesterol, gitu nggak mungkin. Nah, akhirnya dilakukan penelitian, ya. Ternyata Tuhan sudah kasih, penelitian tersebut dilakukan selama kurang lebih 7 tahun ya. Ternyata Tuhan sudah kasih molekul yang sama seperti yang ibu kita berikan pada susu sapi dan kuning telur ayam. Tapi ini, Bapak Ibu, bukan susu sapi dan bukan kuning telur. Ya, mineral, kalsium, protein, kolesterol, antibodi sapi, antibodi ayam, semuanya dibuang. Hanya molekul yang sama seperti yang ibu kita berikan, tapi mereka punya jauh lebih kuat. Itulah yang ada di dalam ini, si transfer faktor. Oke.
kita lanjut ya. Mudah-mudahan sudah paham. Nanti boleh ada yang mau bertanya ya. Nah, bagaimana cara kerjanya? Tadi kita bilang, untuk meraih kesehatan, kita harus masuk ke dalam immune system yang balance ya, seimbang ya, supaya kita bisa sehatnya optimal. Ketika kita konsumsi, si transfer faktor ini kita konsumsi, yang pertama dia lakukan, dia mampu meningkatkan sistem imun kita sampai berapa? Tadi 283% ataupun yang ini 437% ya, nomor 1 di dunia. Dan kalau kita punya kondisi sistem imun yang berlebih, di saat yang bersamaan jugalah dia mampu menyeimbangkan sebagai imunomodulator. Dan hanya ada satu di dunia ini yang mampu melakukan imunomodulator, yaitu si transfer faktor di dunia. Dan terakhir, yang paling unik, yang tidak ada produk di dunia ini pun bisa lakukan adalah memberikan immune IQ. Pendidikan ulang, kecerdasan ulang kepada sistem imun kita untuk bisa kasih tahu, ini loh musuh kamu, ini loh teman kamu. Kamu jangan serang yang ini, kamu serangnya yang ini. Tidak ada yang bisa memberikan namanya immune IQ, kecerdasan kepada sistem imun kita, kecuali si transfer faktor ini. Nah, ketika dia melakukan ketiga kerja ini secara sekaligus, maka tubuh Anda sudah akan dikembalikan kemampuannya untuk mengatasi penyakit atau keluhan yang hari ini ada di dalam tubuh Anda, ataupun yang belum Anda keluhkan tapi sudah ada. Ya kan? Begini, ada banyak sih sebenarnya, ada pasien begini, dia sehat-sehat saja, konsumsi waktu itu, ternyata pas waktu konsumsi kok pundaknya sini ada nyut-nyut, nyeri-nyeri begitu ya. Saya tanya, Bapak pernah jatuh atau apa? Iya, dulu saya kecelakaan motor. Nah, dia kecelakaan motor sudah 7 tahun atau 9 tahun, saya lupa, kecelakaan motor, dan ya sudah bisa aktivitas normal. Tapi sebenarnya di dalam tubuh itu belum selesai. Sehingga diselesaikanlah oleh si transfer faktor ini, dituntaskan. Kalaupun hari ini Anda mungkin bilang, saya hanya punya asam urat, Pak Norman. Belum tentu hanya itu. Mungkin ada migrain, mungkin ada ambeien, mungkin ada penyempitan pembuluh darah, ya, dan lain sebagainya, yang belum dirasakan, tapi sebenarnya sudah ada. Begitu. Apalagi yang sudah usia-usia lanjut ya. Kalau saya kebetulan kan masih muda, ya, jadi masih sehat lah ya, begitu ya. Oke, saya lanjut lagi. Ini cara kerjanya. Ya, dan produk ini merupakan produk satu-satunya dari perusahaan sistem imun satu-satunya juga di dunia. Kalau kita nyari perusahaan sistem imun, hanya ada satu di dunia, yaitu si 4Life Research. Dan semua produk ini dikirim langsung dari Amerika. Jadi walaupun bahasanya sudah bahasa Indonesia, bahasanya mungkin sudah bahasa Malaysia, sudah bahasa Rusia, tapi semua pengemasan pembuatannya dikirim langsung dari Amerika. Begitu. Dan di belakangnya sudah ada HSAB atau Health Science and Advisory Board, Dewan Pakar Kesehatan Dunia yang memiliki kelebihan atau diskursus di bidangnya masing-masing. Begitu ya. Kalau Bapak Ibu bisa lihat di layar kacanya Bapak Ibu, di layar telepon genggamnya, mungkin Bapak Ibu bisa zoom, Bapak Ibu bisa lihat bahwa ini wajahnya, etnisnya atau rasnya berbeda-beda. Ya, ada yang Amerika Utara, ada yang Asia, Amerika Latin, Eropa. Kenapa? Karena bukan masalah dia orang Amerika atau bukan gitu ya. Yang menjadi penting adalah dia harus yang terbaik di bidangnya untuk bisa masuk. Mau dia hari ini orang Nigeria, mau hari ini dia orang Malaysia, mau hari ini dia orang Singapura misalnya atau orang Indonesia. Kalau dia adalah yang terbaik di bidangnya, maka dia bisa masuk ke HSAB ini. Gitu. Jadi yang di nomor satukan itu adalah kemampuannya ya, bukan negaranya ataupun rasnya. Gitu. Dan untuk di Indonesia sudah ada 6 kantor di Jakarta, Surabaya, Medan, Pekanbaru, Tangerang, dan yang terakhir di Makassar ya, 2021 kita buka. Sudah banyak juga yang konsumsi ya, bahkan artis-artis. Ini bukan di endorse ya Bapak Ibu, bukan dibayar untuk
Ini enggak, bahkan yang seperti ini Nindi Ayunda, lalu ada Ibnu Jamil, itu kita bikin Zoom. Mereka bercerita di dalam seminar kita bagaimana mereka konsumsi, pakai uang mereka sendiri, bukan beli ya, Bapak. Bukan dibayar gitu, bukan endorse. Karena kan banyak artis-artis promosikan produk untuk di endorse. Kalau di For Life tidak, mereka beli sendiri, pakai sendiri. Jadi ini ada Marcus Gideon juga, peringkat nomor 1 badminton, sekarang ganda putra masih. Ya. Nah, untuk para tenaga medis atau dokter gitu ya, kebanyakan mereka akan melihat kepada ini PDR, yang buku warna biru ini, atau Physician Desk Reference, buku rujukan para dokter untuk memberikan resep. Ya, kalau udah masuk ke dalam buku ini, artinya produk tersebut satu sudah terbukti bermanfaat, dan yang kedua terbukti keamanannya. Karena untuk masuk ke dalam buku itu saja penelitiannya harus 10 tahun baru bisa masuk. Jadi bukan, saya mau masukin nih, ada saya punya produk masuk ke buku ini. Nggak bisa, 10 tahun diteliti dulu baru bisa masuk ke dalam buku ini. Dan setiap tahun dikaji ulang. Artinya ada kemungkinan nggak dia keluar? Ada. Tapi sejak masuk ke dalam buku ini sejak tahun 2007 ya kalau tidak salah ya, itu tidak pernah tergantikan. Jadi si transfer faktor ini selalu ada di dalam buku tersebut. Dan saya belum pernah dengar satu produk kesehatan ya. Mungkin banyak produk kesehatan yang bermanfaat, tapi saya belum pernah dengar satu produk kesehatan yang dipakai oleh satu negara secara khusus. Rusia melalui Kementerian Kesehatannya menggunakan transfer faktor di seluruh rumah sakit dan klinik di Rusia. Jadi kalau kita hari ini datang ke rumah sakit di Rusia, mungkin kita punya sakit apa? HIV. Ya. Mereka punya tuh HIV, transfer faktor, berapa dosisnya, berapa lama. Ya, terus misalnya ada kanker, berapa dosisnya, transfer faktor, berapa lama. Begitu. Mereka yang bikin sendiri si negara Rusia ini. Dan Rusia ini bukan negara yang, ya mereka negara yang luar biasa begitu. Artinya mereka saja masih mau untuk menggunakan transfer faktor. Dan juga sudah mendapatkan sertifikasi halal Ivanka, Islamic Food and Nutrition Council of America, yang berlaku secara internasional di seluruh dunia. Begitu. Untuk Indonesia kita juga sudah ada BPOM-nya ya, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Silakan dicek langsung di websitenya. Ketik transfer faktor, muncul pasti. Begitu. Oke, ini tadi melanjutkan saja ada penghargaannya ya dari Global 100 Best Health and Fitness Supplements Provider, Global Health and Pharma International Life Science, Lux Life ya, Best Immune System Supplements, Corporate America Today, Best Health and Immune System Supplements. Saya saking semangatnya. Semua ngomong yang terbaik, ini orang beda-beda semua institusinya ya. Nah, dari semua hal itu ya Bapak Ibu, dari semua keluar biasaan For Life itu, saya mau cerita begini. Mungkin hari ini Bapak Ibu ada di tempat ya di kota yang cukup nyaman untuk mendapatkan akses For Life transfer faktor ini. Pesan dari handphone, dari WA, datang. Ya, mungkin akses kesehatan mudah. Ya, untuk chat, telepon apa dan sebagainya mudah. Nah, saya mau cerita sedikit pengalaman saya ketika saya mengunjungi satu daerah di Indonesia, namanya adalah Maumere. Yang untuk mendapatkan transfer faktor di awal-awal adalah seperti ini videonya. Mantap, belokan. Luar biasa, perjuangan. Lewat kebun-kebun, sawah-sawah. Tahun-tahun lewat. Ini Bapak Ibu, ya saya dan tim waktu itu ada Bapak Markus Muasopo yang berkeliling Kenapa? untuk antarkan orang ya melalui jalan-jalan ini, masuk kebun, masuk hutan, naik ke atas gunung, masuk ke lumpur begitu, masuk ke dalam kali, sungai. Ya ini kita lakukan. Dan di sana hari ini sudah banyak sekali yang sembuh. Pertanyaan saya kembali seperti di awal. Kalau hari ini Anda berada di kota besar ya, kapan Anda mau sembuh?
Apakah sekarang, apakah 1 minggu lagi, apakah 2 tahun lagi, itu kembali kepada Anda sendiri ya. Sampai akhirnya dari cerita, dari pengalaman, dari kerja yang kami lakukan di Maumere, kita akhirnya bisa bertemu dengan orang nomor 1 di Maumere, yaitu Bapak Robi Idong, Bapak Bupati Maumere, Bapak Bupati Sika, yang akhirnya sudah mengkonsumsi juga For Life Transfer Factor. Ya, ini kita foto bersama di kediaman beliau ya. Lalu apa lagi ya saya mau cerita. Nah, hari ini Bapak Ibu mungkin bisa akses seminar ini, bisa dapatkan informasi ini dengan nyaman di rumah Bapak Ibu. Tadi saya lihat ada yang sambil rebahan, berbaring, ya mungkin menikmati snack, kopi, teh, dan sambil makan, tidak masalah. Ya, bisa mendapatkan informasi ini dengan nyaman. Tapi banyak orang di luar sana yang tidak bisa mendapatkan informasi ini senyaman yang kita rasakan sekarang. Ya, ini pengalaman saya, ya udah, hanya dengan beberapa buah kursi di bawah pohon, ya kita sharing-sharing, bercerita tentang For Life. Ya, kita juga masuk ke rumah-rumah yang kebanyakan masih semi permanen. Ya, ini di ND juga ya, ini di Dobo ya, dengan ibu-ibu. Ini juga luar biasa di banyak. Dengan perawat-perawat di rumah sakit umum TC Healer, sekarang kalau perawat-perawat di kamar operasi di rumah sakit umum semuanya sudah For Life ya, luar biasa sekali, sudah transfer faktor. Ya, ini juga salah satu tim dari Gerakan Cinta Imun dari For Life yang cukup luar biasa ya. Kalau kita mau lihat kondisi, kelihatan nggak ya di handphone? Kelihatan ya harusnya. Coba saya zoom sedikit. Ya, kalau Bapak Ibu lihat yang bermodal dengan motor yang mungkin hanya tinggal besi tua ya, tapi kalau kita dibilangin di sana ini CBR ya. Ujang ya, ada seorang anak muda yang luar biasa sekali, berbagi tentang informasi For Life ini kemanapun menggunakan motor ini. Makanya di logonya ada For Life. Dan Bapak Ibu tahu, foto ini sudah sampai ke Amerika. Ya. Foto ini sudah sampai ke Amerika, saking luar biasanya. Jadi itulah, kalau hari ini kita mungkin mendapat informasi ini dengan nyaman, pertanyaannya adalah kita mau bersyukur atau tidak untuk mengambil kesempatan ini sekarang juga. Begitu ya. Ini di awal menjalankan atau memberikan informasi tentang For Life ini di Maumere, kita mungkin hanya 6-8 orang saja. Yang hari ini sudah ratusan orang menjadi bagian dari kabar baik ini, dan sudah ratusan orang jugalah yang sembuh dan terbantu. Sekarang tinggal giliran Anda. Ya. For Life adalah tempat untuk saling berlomba memberikan manfaat, Bapak Ibu. Bukan hanya kesehatan Bapak Ibu, namun juga kesejahteraan. Hari ini mungkin kita punya sakit asam urat, kolesterol, darah tinggi, kanker, tumor, apapun ya, asma. Mungkin kita juga punya penyakit lain, yaitu adalah apa? Penyempitan pembuluh dompet. Itu juga penyakit loh Bapak Ibu. Ya. Nah, itu pun juga bisa disembuhkan oleh si For Life Transfer Factor ini. Jadi bukan hanya kesehatan jasmani juga, tapi kesehatan dompet kita juga bisa terbantu. Tapi itu nanti ada seminarnya khusus sendiri ya. Saya hanya sedikit putarkan satu video ini untuk menjadi gambaran saja. Apa sih keuntungannya bergabung bersama For Life? Hai, saya Bunda Wita. Saya Muhammad Nur Ali. Saya Rita Arianti. Saya Rati Wahyuni Osman. Halo, gue Reza Fadiza. Saya Dr. Rosmaida. Saya Nani Fadriani. Halo, nama gue Rahman Gutong. Nama saya Rafi Gamadani. Saya seorang dokter. Saya seorang pengacara yang sangat sibuk sekali. Gue seorang pengusaha. Seorang baker selama 25 tahun. Saya penyandang disabilitas. Saya seorang pengusaha sejak usia 20 tahun. Saya pernah menjabat sebagai direktur rumah sakit. Gue seorang pengusaha. Saya seorang blogger nasional dan pembisnis wanita. Sejak gue kenal dengan bisnis ini, gue punya lebih banyak waktu untuk keluarga gue. Di bisnis ini, saya bisa jauh lebih banyak menolong orang. Di bisnis ini, kenapa saya selalu
kebebasan waktu dan perubahan income yang jauh lebih besar. Dengan mengenal bisnis ini, gue bisa menikmati gaya hidup yang gue inginkan. Di bisnis ini, saya memiliki kebebasan waktu. Di bisnis ini selama 2 tahun mampu mengalahkan bisnis konvensional yang saya jalankan selama 25 tahun. Bisnis ini benar-benar luar biasa. Ya, itu sekilas singkat tentang profil orang-orang yang berada ya di dalam komunitas ini, Immunpreneur for Life ini. Tadi kalau kita bisa lihat ada pengusaha, ada pengacara, ada dokter, bahkan direktur rumah sakit, macam-macam. Ya, semua orang bisa ataupun berhak untuk bergabung bersama dengan For Life gitu ya. Nah, sedikit tampilan slide ya, 1 slide saja. Ini ada angka ajaib yang harus saya tampilkan untuk menambah daya tahan Bapak Ibu semua ya. Meningkatkan sistem imun ya. Angka ajaib ada 94 juta, 369 juta, 125 juta. Maksudnya apa sih? Ini bagaimana sih cara mendapatkannya, memperolehnya? Boleh nanti bertanya kepada orang yang mengundang Bapak Ibu, silahkan, karena mereka semua sudah bisa mengetahui dan menjelaskan mengenai informasi ini. Dan yang paling penting adalah nanti siang akan langsung ada trainingnya untuk bisa mendapatkan angka-angka ini semua ya. Jadi boleh ikutan juga ya untuk yang sudah menjadi anggota nanti. Nah, saya mau panggil, sekarang kita mau sharing-sharing sedikit. Saya mau panggil seorang yang saya baru ketemu, mungkin baru 1 kali nih Bapak Ibu ya, atau 2 kali ya, 1-2 kali begitu ya. Malam-malam itu kalau nggak salah ya, saya ketemu beliau gitu. Beliau hari ini berada di Flores di Nusa Tenggara Timur dan punya kondisi atau cerita yang mungkin bisa menjadi jembatan kesembuhan bagi Bapak Ibu juga ya. Beliau seorang anak muda, seorang wanita dari Flores Maumere. Saya mau panggil untuk sharing-sharing bersama kita Ade Melda. Halo. Bentar. Melda, apakah sudah ada? Oh deh. Sudah tergabung, sudah tersambung. Halo. Halo, selamat siang. Selamat siang. Ini di mana ya videonya? Videonya sudah nyala? Halo. Oke. Siap. Selamat siang. Halo. Melda. Selamat siang, tetap semangat. Semangat pagi. Bagaimana kabarnya di sana? Meldi. Ini videonya nggak kelihatan ya? Sebentar. Oh, mungkin sinyal ya. Oke, nggak apa-apa. Kalau begitu boleh Melda boleh cerita-cerita pengalamannya ketemu For Life, kondisi sebelumnya dan setelah ini bagaimana? Boleh, silakan. Halo. Boleh. Sebelumnya saya terima kasih banyak telah memberikan waktu dan kesempatan untuk saya. Perkenalkan nama saya dari Maumere, bagian Paga. Baik. Bagaimana saya ingin menceritakan kenal For Life. Pertama kali saya ketemu For Life. Waktu itu saya lagi di tempatnya saya punya oma di Jalan Brai. Ya. Pas itu saya disuruh sama oma saya untuk dengar-dengar waktu itu mereka kakak
mereka Pak normal ya ada datang di Jalan Berai sama mereka Pak Sesko. Pertama kali saya ketemu di situ, terus saya diminta untuk konsultasi. Saya ceritakan tentang penyakit yang saya alami. Apa itu penyakitnya? Saya memiliki penyakit jantung bocor. Oke, baik. Sudah berapa tahun kondisinya sebelum kenal For Life? Ya. Berapa lama kondisi jantung bocornya? Sudah berapa lama kondisi? Sudah dari waktu saya berumur 4 bulan ya. Pas waktu itu juga saya tahu kalau saya udah 20 tahun lah, 21 tahun. Sekarang saya berumur 21. Pertama yang saya rasakan sebelum saya konsumsi For Life itu seringnya sebelum saya konsumsi For Life, saya rasa kayak apa ya, kalau mau jalan cepat itu tidak bisa. Pengaruh nafasnya sesak banget, apalagi di musim dingin. Itu kayak apa ya, bibir, terus itu kayak warna biru-biru gitu. Napas disesak. Pas saya ketemu For Life ini, saya konsumsi 10 kapsul. Yang saya rasakan, pas itu saya konsumsi pertama itu 2 kapsul dulu. Dan saya rasa pas bangun jam 5 lah saya bangun. Saya BAB sampai 5 kali. Terus saya rasa badan saya dingin banget. Pas waktu saya coba untuk jalan olahraga, terus itu saya rasa kayak macam kurang. Ya, mendingan dan juga nggak terlalu capek. Oke, berarti artinya sudah ada perubahan untuk ini ya, untuk apa, bisa jalan, bisa lebih sehat. Sekarang kondisinya bagaimana, Melda? Oh, ini mungkin sinyalnya. Ujang boleh pakai handphonenya Ujang aja, digabung jadi satu aja di situ, di handphonenya Ujang aja. Itu sudah saya ini. Halo Ujang. Izin Mas Norman, jaringan di Flores lagi bermasalah sekarang. Iya. Tadi masih nyambung sih. Nah, oke, silakan Ujang. Aduh, tidak apa Mas. Oke. Sudah tersambung nih. Lanjut, boleh dilanjut. Sekarang bagaimana kondisinya? Setelah konsumsi, oh ya pas waktu itu Bapak Francisco ada ajak saya, dia bilang, Ade bisa
pasar kan di kampung ada yang mungkin ada yang sakit atau keluarga. Nah, pas saya pulang kampung, waktu itu pertama kali saya pasang ke saya punya bapak. Dia asam urat, kakinya sampai bengkak. Pas dia rasa malamnya dia tidak bisa tidur, saya tanya, bilang, Bapak, bagaimana? Dia bilang, saya nih, malam sampai pagi saya tidak bisa tidur. Tidak bisa tidur. Pas paginya ini, Bapak konsumsi lagi 2 kapsul yang plus. Konsumsi lagi 2 kapsul. Pas itu selesai, dia konsumsi dia tidur. Pas tidur, pas paginya lagi, sudah sehat. Bapak bisa jalan-jalan, kaki bengkak berkurang, jadi bisa jalan-jalan. Nah, waktu saya ada 50 kapsul yang saya jual itu, keuntungan saya itu yang saya dapat yang 50 kapsul, saya konsumsi. Mulai dari situ saya rasakan for life memang ajaib banget. Pas itu saya lagi ada ya sosialisasi pergi ini pasien di Stio, jalannya mendaki. Udah kan jalan gitu saya rasa kayak gimana? Semangat banget. Mendaki kan semangat banget baru saya jalanin. Aku bilang, saya nih kok biasanya saya kalau mendaki saya paling malas. Pengaruh kan capek banget. Kalau itu nafas juga sesak kalau saya mendaki. Pas setelah saya konsumsi ini, saya mendaki kok saya rasa kok semangat banget, saya jalan juga capeknya berkurang. Pokoknya wah, luar biasa. Biasa artinya saya ingin ucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Mentor, untuk Bapak Ujang yang udah membantu saya. Hanya itu yang saya ceritakan. Terima kasih banyak. Tetap semangat. Baik. Wah, luar biasa. Terima kasih banyak ya Melda. Ya ini betul nih. Jadi saya ketemu waktu itu ini penting ya. Saya ketemu dengan bikin sosialisasi begitu. Tapi waktu itu Melda kalau tidak salah nggak cerita begitu ya, belum cerita sampai akhirnya sudah akhir baru cerita bahwa punya kondisi waktu itu pembocoran jantung ya. Dan tadi seperti kita dengar ceritanya sendiri, sekarang Melda sudah menjadi bagian dari komunitas yang memberikan informasi ini ya. Saya lihat sudah foto-fotonya, video-videonya sudah ikut juga tuh memberikan informasi ini. Luar biasa, tetap semangat. Mudah-mudahan semakin banyak yang terbantu. Untuk dari sharing-sharingnya juga, hari ini Bapak Ibu juga bisa terbantu, bisa sehat juga ya. Gitu. Nah, itu tadi sharing yang kita sudah terima dari Maumere ya, dari Melda. Terima kasih. Masih banyak lagi sebenarnya Bapak Ibu, tapi saya yakin untuk waktunya tidak cukup lagi, tidak sempat lagi. Nah, saya mau masuk ke slide yang paling akhir ya, yang masih banyak orang sekarang pasti belum tahu gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah terakhir itu adalah berapa sih harganya si transfer faktor ini ya? Berapa sih harga si transfer faktor formula ini ya? Bapak Ibu, kalau ini satu botolnya itu tadi untuk perbandingan ya. Bapak Ibu mungkin pernah dengar propolis ya, perbandingan dengan propolis. Ini satu kapsulnya ya, yang ini itu sama dengan 20 botol propolis perbandingannya. Satu kapsulnya ini. Satu botol propolis yang saya tahu di masyarakat itu harganya sekitar Rp150.000. Nah, Rp150.000 dikali 20 sama dengan 3 juta. Sama dengan satu kapsulnya si transfer faktor ini. Nah, ini satu kapsulnya hanya belasan ribu saja. Ya, kalau satu botol ini harganya itu sekitar 700 sampai 800 ribu. Yang satu botol ini. 700 sampai 800 ribu, isinya 60 kapsul. Nah, tapi kita punya satu paket yang jauh lebih murah, yaitu 5 botol ini harganya hanya 2.650.000 gitu. Sudah langsung otomatis dapat 5 botol, jauh lebih hemat, bisa konsumsi bersama keluarga
bisa juga dibagikan ke tetangga, kerabat, kenalan, rekan kerja, dan semua orang yang Anda temui. Gitu, supaya mereka juga bisa merasakan kesehatan. Jangan sehat sendirian. Ya, Bapak Ibu kalau sudah sehat, sudah sembuh, harus mau berbagi cerita ini kepada teman-temannya, keluarganya, gitu ya. Jadi ini paket yang sangat komplit, lengkap, bisa untuk satu keluarga dan bisa berlebih untuk dibagikan juga. Ya. Berapapun harga transfer faktor, saya rasa tidak akan sebanding dengan harga kesehatan Anda hari ini. Apalagi jika Anda sudah harus rajin ke rumah sakit, check up, beli obat, dan lain sebagainya. Saya rasa tidak sebanding, ya. Semua tergantung dari diri Anda sendiri. Yang saya dan tim lakukan hanyalah memberikan informasi ini. Sekarang ada produk nomor 1 di dunia untuk sistem imun, untuk kesehatan Anda, namanya transfer faktor. Silahkan diambil kesempatannya untuk bisa sembuh juga, sehat juga. Ya, kalau Anda ingin sehat, ingin sejahtera, satu tempat, for life lah tempatnya. Tidak ada lagi yang lain, begitu ya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan hari ini. Mungkin boleh 1 atau 2 pertanyaan disampaikan sebelum kita lanjut ke foto bersama dan penutupan, ya. Ada yang mau bertanya? Boleh, silakan. Boleh di kolom chat atau sudah ada ya. Boleh minta video seminar materi. Nanti akan ada rekamannya, akan di-share juga ke grup. Oke, lalu ada siapa lagi? Coba saya lihat. Kalau tidak ada, biar kita lanjut berarti. Tadi saya lihat kayaknya ada si lupus. Lupus. Oke, nah ini kan benar kan. Untuk lupus itu bisa pakai TF formula ya. Kalau orang lupus itu kan golongannya sudah autoimun. Masih ada nggak ya? Jangan-jangan sudah nggak ada nih, ibunya saya jawab. Bener kan? Berarti tidak usah saya jawab, lanjut. Ya. Ya, kalau lupus yang TF formula saja itu aja ininya patokannya, karena lupus termasuk autoimun dan autoimun sudah tidak bisa lagi konsumsi herbal apapun namanya. Ya, apapun nama herbal yang ada di dunia ini sudah tidak bisa konsumsi lagi. Oke. Lalu Oke. Sip. Tidak ada pertanyaan kalau begitu. Ya, sama-sama Kak Del Mitro, bahagia mendengar seminar ini. Saya juga bahagia bisa berbagi cerita ini kepada Bapak Ibu semua ya. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa segera sembuh dan bisa segera memberikan informasi ini kepada semua orang. Dan terakhir, kalau Bapak Ibu juga mau bersama-sama kami menjalankan bisnisnya, kami akan datang ke kota Bapak Ibu untuk membantu Bapak Ibu menyehatkan satu kampung, satu desa, satu daerah di Indonesia ini ya. Oh, ini ada pertanyaan ya. Ibu Ida ya, untuk batuk berdahak konsumsi apa ya? Boleh TF formula, boleh yang plus, ini sama saja. Kalau untuk batuk berdahak boleh dua-duanya atau boleh dikombin. Kalau untuk gatal seluruh badan dan borok lebih baik yang ini ya. Kalau ada alergi seperti itu lebih baik yang formula saja dulu. Kalau ada boroknya ini bentuknya kapsul, jadi boleh dibuka kapsulnya, boleh ditabur di lukanya, di boroknya, begitu ya. Untuk Pak Dedi. Oke, satu lagi mungkin ada. Kalau tidak kita akan untuk asam urat dan hipertensi harus konsumsi apa ya? Ini saja boleh. Ini TF formula nih. Kalau mau tambah ada rezeki lebih boleh yang TF plus ya. Semangat pagi, saya ada orang tua lagi habis kemo payudara, apa formulanya? Terus pilek ingusan, apa formulanya? Pilek ingusan ini nih, ini banyak yang saya juga ketemu di perjalanan, pilek ingusan nggak pernah berhenti, bahkan mungkin harusnya ada nih hari ini ya. Sebentar ya, saya cek dulu. Ada nih, harusnya nih. Nah ada, ini ada juga di sini yang sudah sembuh dari pilek ingusan ya. Ada kalau bisa di grup, di chat itu ada namanya Kayeni Edomeko. Nah itu juga pilek ingus dulu. Ya kalau untuk yang tadi ada kanker boleh yang ini aja ya, TF plus ya. Ini, oh betul, terima kasih Pak Juni Gunawan ya. Transfer faktor ini tidak ada efek samping, tidak ada kadar racun, tidak ada ketergantungan, tidak ada kontraindikasi.
ya aman sekali untuk dikonsumsi mulai dari bayi baru lahir ataupun prematur hingga lansia, ibu hamil, ibu menyusui, pasien ICU, cuci darah, silahkan, boleh semua. Ya, ini aman, tidak ada efek samping, tidak ada kadar racun, tidak ada ketergantungan, tidak ada kontraindikasi. Artinya mau diminum bersamaan dengan obat dokter, herbal, vitamin, suplemen yang lain, ataupun dicampur ke makanan, madu, susu, teh, silahkan. Gitu, boleh. Ya. Efek samping minum transfer faktor. Terima kasih Mas Reza. Ya, jarang ke rumah sakit, tiba-tiba uang masuk rekening. Ya, betul. Boleh tuh. Jadi terima kasih Mas Reza. Nah ini, kalau untuk kolesterol bisa ini. Yang pasien sementara suntik insulin juga bisa ya, formula. Susah tidur. Nah, Ibu Tina berarti sama seperti saya ya. Saya juga insomnia. Waktu itu saya sekitar 3 tahun itu kopi itu paling minimal 5 gelas satu hari. Terus bergadang tidur jam 5, bangun jam 7 gitu selama 3 tahun lebih. Barulah saya kenal si 4Life Transfer Factor ini. Saya minum 2 kapsul sore hari begitu atau menjelang tidur setelah makan. Itu saya tidur nyenyak sekali, lelap sekali selama 4 hari berturut-turut. Begitu. Hari kelima saya bangun jam 5 pagi. Itu nggak pakai kayak gitu, nggak. Langsung bangun, mata tuh langsung kayak siap disuruh lari sprint tuh bisa tuh. Kayaknya begitu. Saking entengnya badan. Sama seperti tadi yang Melda sempat ceritakan juga. Oke, mungkin itu ya yang bisa saya sharing hari ini, jawab juga. Nanti boleh kalau ada pertanyaan lagi, tanya kepada orang yang mengundang Bapak Ibu, tanya-tanya nggak apa-apa, konsultasi di sana juga. Begitu. Dan siang nanti jangan lupa kita ada trainingnya untuk para anggota-anggota dari 4Life ya. Oke, kita mau foto bersama. Exit dulu, kita stop share screen dulu. Mana nih? Nah, ini kan bisa kelihatan semua. Oke, baik. Bapak Ibu di seluruh Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri, boleh dibuka kameranya. Tunjukkan wajah-wajah tampan, ya, wajah-wajah cantik hari ini. Wah, luar biasa nih. Tumben-tumbenan nih, rame yang mau foto nih. Biasanya sedikit. Wah, senang. Oke, baik. Siap-siap. Boleh jarinya 4 begini. 4 jari. Oke, 1, 2, 3. Siap. Terima kasih Bapak Ibu hadirin sekalian yang sudah hadir hari ini. Mudah-mudahan kita bisa diberikan kesempatan untuk bertemu di kota Ibu masing-masing, di kota Bapak Ibu, untuk memberikan informasi ini kepada semakin banyak orang. Terima kasih Mas Reza. Terima kasih Mas Norman. Terima kasih Mas Norman. Terima kasih. Bos. Siap. Terima kasih. Sampai bertemu lagi Timor Leste, Mere, Bandung, Surabaya, Pontianak, Balikpapan, Timur Tengah, semua, Papua, ya luar biasa. Terima kasih Mas Norman. Terima kasih Norman.